Kisah Kebun Tebu dan Kuburan Massal. Malam itu, bulan pucat menggantung di langit, tertutup awan tipis yang bergeser pelan. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada hamparan perkebunan tebu tua yang sejak lama ditinggalkan. Konon, tanah itu menyimpan sejarah kelam puluhan pekerja rodi pada masa penjajahan dibantai dengan kejam di antara batang-batang tebu. Tubuh mereka dibiarkan membusuk dan darah mereka meresap ke tanah hingga menjadikannya angker. Bagi orang tua di desa, kebun itu bukan sekadar ladang, melainkan kuburan berjalan yang tak pernah tenang. Namun bagi anak muda, cerita itu hanya dianggap dongeng pengantar tidur. Raka, seorang pemuda berusia 20 tahun, bersama 3 temannya, Andi, Bima, dan Sinta, sering berkumpul di pos ronda tiap malam. Mereka bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja, hingga suatu malam, Andi menyinggung soal mitos suara-suara aneh di kebun tebu. Sinta langsung merinding, sementara Raka justru tersenyum menantang. Ia menegaskan kalau semua itu hanya cerita kosong, dan cara satu-satunya untuk membuktikannya adalah dengan masuk ke kebun itu malam ini juga. Meski awalnya ragu, akhirnya ketiganya menuruti ajakan Raka. Dengan hanya berbekal senter kecil, mereka melewati pagar bambu rapuh yang jadi pembatas desa dengan kebun. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah mencekam. Batang-batang tebu menjulang tinggi, menutup pandangan ke langit, membuat mereka seolah berjalan di dalam lorong sempit yang tak berujung. Angin berembus, membawa gesekan daun tebu yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Sinta menggenggam erat lengan Bima, sementara Andi beberapa kali menghentikan langkah karena yakin ada suara langkah kaki lain mengikuti mereka. Setiap kali mereka berhenti, suara itu pun ikut lenyap, seakan sedang mengintai dari balik kegelapan. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa semakin dingin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur bau anyir samar menusuk hidung mereka. Tiba-tiba, dari arah semak tebu di kanan, terdengar suara lirih, "Tolong." Keempatnya sontak terdiam. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, "Tolong aku, darah, banyak darah." Sinta hampir menangis ketakutan, memohon untuk pulang, tetapi Raka bersikeras mendekati sumber suara. Dengan langkah hati-hati, mereka menyingkap batang-batang tebu sampai menemukan sebuah tanah lapang kecil di tengah kebun. Tanah di tempat itu lembek dan berwarna merah kehitaman, seolah bercampur darah yang sudah lama mengering. Di tengah lapangan, ada sosok kurus kering duduk membelakangi mereka. Pakaiannya kompen camping dan penuh noda gelap. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, bahunya berguncang pelan, seperti orang yang sedang menangis. Raka memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu kan?" Sosok itu tetap diam saat Andi melangkah lebih dekat. Tiba-tiba makhluk itu menoleh, wajah pucat pasi, dengan mata kosong menatap mereka. Darah menetes dari mulutnya. Lalu terdengar suaranya yang parau, "Darahku masih haus." Sekejap setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja di depan mata mereka. Panik luar biasa menyerang. Mereka lari tanpa arah, menabrak batang-batang tebu, hingga tubuh mereka lecet. Nafas terengah, jantung berdegup liar, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kebun. Jatuh tersungkur di tanah pinggir jalan, Sinta menangis histeris, sambil memarahi Raka karena sok berani. Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, dari dalam kebun terdengar jeritan panjang yang menembus malam jeritan manusia penuh rasa sakit. Diakhiri suara cekikan tajam, seperti leher yang dipotong. Mereka semua terdiam, wajah pucat pasi. Tak ada yang berani menoleh lagi ke dalam. Malam itu menjadi awal dari teror yang tak pernah mereka bayangkan. Karena setelah kejadian tersebut, gangguan terhenti di perkebunan. Mereka tidak tahu, arwah yang haus darah itu sudah mengikuti mereka pulang. Sejak malam itu, keempat anak muda itu tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak lagi. Raka berusaha menutupi ketakutannya dengan pura-pura cuek.
Sementara Andi mulai sering melamun. Sinta tak bisa berhenti menangis setiap kali mengingat wajah pucat sosok yang mereka temui. Dan Bima yang biasanya tenang, kini terlihat murung, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Gangguan pertama datang pada malam berikutnya. Sinta terbangun di kamarnya karena mendengar suara orang berbisik di dekat telinganya. Saat membuka mata, ia mendapati lantai kamarnya basah, bercak-bercak merah, seperti darah segar, menetes dari arah jendela. Ia menjerit keras hingga orang tuanya berlari masuk, tapi saat mereka menyalakan lampu, semua noda itu lenyap, seakan hanya mimpi. Namun, Sinta tahu betul itu bukan mimpi, karena tangannya masih berlumur tanah merah. Ketika ia bangun, di Rama Lane, Andi mulai diganggu dengan cara berbeda. Saat ia mencuci muka di kamar mandi, ia melihat pantulan wajah pucat dengan mata kosong, menatap balik dari cermin. Wajah itu bukan wajahnya sendiri. Air keran berubah menjadi merah pekat, berbau anyir. Ia berlari keluar sambil berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak saat itu, ia tidak berani masuk ke kamar mandi seorang diri. Sementara itu, Bima menyimpan rahasia. Malam ketika mereka melihat sosok itu di kebun, sebenarnya Bima mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Saat sosok itu menoleh, suaranya berbisik langsung ke telinganya. "Kau akan jadi yang pertama." Kata-kata itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur, membuat tubuhnya semakin kurus. Karena tak nafsu makan, ia memilih diam, tak ingin menakuti Tuman Temonia. Meski di dalam hati, ia sudah tahu ajalnya sedang menunggu. Raka, yang paling keras kepala, masih mencoba bersikap biasa saja. Ia bahkan menertawakan Sinta dan Andi saat mereka menceritakan gangguan masing-masing. "Ah, itu cuma halusinasi. Kalian ketakutan sendiri. Jangan kalah sama cerita hantu," katanya enteng. Tapi di balik wajah tenangnya, Raka juga mengalami sesuatu. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi berada di tengah kebun tebu, dikepung sosok-sosok tanpa wajah yang meneteskan darah dari leher. Mereka semua mengulurkan tangan padanya, menyeretnya masuk semakin dalam, hingga ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Puncak teror pertama datang pada malam ketiga. Bima menghilang. Orang tuanya panik ketika menemukan kamar tidurnya kosong. Jendela terbuka lebar, dan di lantai hanya ada jejak tanah merah yang memanjang keluar rumah. Warga desa segera mencari, menyusuri jalan dan ladang, hingga akhirnya menemukan tubuh Bima di tepi perkebunan tebu. Tubuhnya kaku dengan mata melotot kosong, bibirnya membiru, dan lehernya terdapat luka sayatan panjang, persis seperti suara cekikan yang mereka dengar malam pertama. Kabar kematian Bima membuat desa gempar. Polisi setempat datang, mencoba mengaitkannya dengan perampokan atau kecelakaan, tapi warga desa tahu ini bukan perbuatan manusia biasa. Wajah Bima terlihat seperti seseorang yang mati dengan penuh ketakutan, dan tanah di sekitarnya basah, berbau anyir, seperti menyimpan darah puluhan tahun lalu yang kembali bangkit. Sinta histeris, menolak untuk keluar rumah. Andi hampir kehilangan akal sehat, tak berhenti menyalahkan Raka karena ajakan bodohnya. Raka sendiri mulai goyah. Malam-malam berikutnya, ia terus dihantui mimpi buruk yang sama, dan setiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin, ia melihat wajahnya berubah pucat, matanya kosong, seperti mayat hidup. Kematian Bima hanyalah awal. Mereka bertiga sadar, arwah yang haus darah itu tidak akan berhenti. Perkebunan tebu telah menandai mereka sejak malam pertama mereka masuk ke sana. Sejak kematian Bima, suasana desa berubah mencekam. Orang-orang tua berkata, itu bukanlah kematian biasa, melainkan kutukan lama yang kembali menagih tumbal. Mereka memperingatkan Raka, Andi, dan Sinta untuk tidak lagi mendekati perkebunan. Tapi bagi ketiganya, larangan itu sudah terlambat. Mereka tahu arwah yang menuntut darah itu sudah menempel, membuntuti kemanapun mereka pergi.
Andi semakin tidak waras. Setiap malam, ia mendengar suara Bima memanggil namanya. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga di dalam kepalanya. Begitu jelas, seakan Bima berdiri di sampingnya. "Andi, ikut aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Bisikan itu begitu menusuk, hingga Andi sering menutup telinganya dengan kedua tangan sampai berdarah. Orang tuanya khawatir, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, Andi menghilang dari rumah. Ia berjalan tanpa sadar, seolah digiring sesuatu. Kakinya penuh lumpur, matanya kosong, dan tubuhnya kaku, seperti mayat berjalan. Jejak langkahnya mengarah lurus ke perkebunan tebu. Saat fajar, warga menemukannya tergeletak di dalam kebun. Tubuhnya tergantung di batang tebu, dengan leher terjerat tali tua yang entah dari mana asalnya. Di wajahnya ada senyum aneh, seperti orang yang akhirnya lega setelah menyerah pada panggilan kematian. Berita itu menghantam Sinta seperti palu godam. Ia menangis tak henti, merasa seakan hidupnya hanya menunggu giliran. Ia bahkan sempat mencoba bunuh diri, tapi berhasil dicegah keluarganya. Sejak saat itu, ia tidak pernah tidur di kamar sendirian. Namun rasa aman itu hanya semu. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Bima dan Andi berdiri di tengah ladang tebu. Wajah mereka penuh luka. Darah menetes dari mata mereka. Keduanya mengulurkan tangan, berbisik, "Sinta, sini. Ikut kami. Di sini tidak sakit lagi." Raka, yang awalnya keras kepala, kini mulai retak. Kematian Andi membuatnya sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Rasa bersalah menekannya. Ia yang memimpin masuk ke kebun, ia pula yang membuat semuanya berakhir tragis. Namun, rasa bersalah itu tidak menghapus rasa takut. Malam-malamnya diisi teror yang semakin nyata. Pintu kamarnya bergetar sendiri, jendela diketuk dari luar, dan kadang ia melihat bayangan tubuh-tubuh tergantung di halaman rumahnya. Puncaknya terjadi ketika Raka mencoba keluar rumah untuk menenangkan diri. Di jalan setapak menuju sawah, ia melihat sosok kurus dengan rambut panjang terurai berdiri membelakanginya. Saat ia mendekat, sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat yang sama dengan yang ia lihat malam pertama di kebun. Dari mulutnya menetes darah, dan suaranya parau menyusup ke telinga Raka. "Dua sudah kuambil, satu lagi menunggu, kau yang terakhir." Raka lari terborit-birit, kakinya gemetar, matanya nyaris tak bisa fokus. Ia baru berhenti ketika sampai di rumah kepala desa. Dengan nafas tersengal, ia menceritakan semuanya. Kepala desa, seorang pria tua yang sejak lama menyimpan rahasia tentang kebun itu, akhirnya mengaku, dulu puluhan pekerja tebu memang dibantai di sana. Darah mereka menodai tanah, membuat roh mereka terikat, tak pernah bisa pergi dengan tenang. Setiap beberapa puluh tahun, mereka menuntut tumbal baru, darah segar, untuk meredakan haus mereka. Apa kami bisa selamat?" tanya Raka, putus asa. Kepala desa hanya menggeleng pelan. "Kalian sudah melangkah ke tanah mereka, sudah melihat wajah mereka. Itu berarti kalian telah dipanggil. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah mengembalikan darah ke tanah itu." Raka tak mengerti maksudnya, tapi di dalam hatinya ia tahu waktunya tinggal sedikit. Sinta sudah hampir hancur secara mental, dan ia sendiri terus dihantui setiap malam. Seolah mereka berdua hanya menunggu giliran. Tinggal siapa yang lebih dulu dijemput oleh ladang tebu berdarah itu. Dan benar saja, keesokan malamnya, suara jeritan terdengar lagi dari arah perkebunan. Kali ini bukan suara asing, itu suara Sinta. Jeritan Sinta malam itu memecah keheningan desa. Orang-orang berlari keluar rumah, menyalakan obor, mencoba mencari sumber suara. Namun jeritan itu terputus tiba-tiba, digantikan keheningan yang lebih menakutkan. Raka,
dengan napas terengah, langsung menuju arah perkebunan. Ia tahu betul, suara itu datang dari sana. Di tengah jalan, ia menemukan sandal Sinta tergeletak, basah oleh lumpur merah yang berbau anyir. Dengan senter di tangannya, ia masuk ke dalam lorong tebu yang gelap. Setiap langkah terasa semakin berat. Tanah seperti menyedot kakinya, seakan kebun itu sendiri berusaha menelannya. Dari kejauhan, terdengar suara tangis lirih. "Sinta," panggil Raka dengan suara bergetar. Tangis itu berubah jadi tawa kecil, pelan namun dingin, hingga bulu kuduk Raka berdiri. Ketika ia menyingkap batang-batang tebu, matanya membelalak. Di tengah lapangan tanah merah, Sinta berdiri dengan pakaian kompang camping, wajahnya pucat dan matanya kosong. Lehernya penuh luka sayatan. Darah menetes pelan ke tanah. Namun tubuhnya masih tegak, seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan lagi jiwanya. "Rak," suara Sinta serak. "Kenapa kau biarkan aku sendirian?" Raka melangkah mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Bukan aku, Sinta. Aku berusaha menyelamatkanmu." Namun Sinta mendekat. Langkahnya kaku. Darah menetes setiap kali ia bergerak. Dari belakangnya muncul bayangan-bayangan lain. Sosok Bima dengan leher terbelah, Andi tergantung dengan tali tua, dan puluhan sosok lain berpakaian lusuh seperti pekerja tebu zaman dulu. Mereka semua berjalan pelan, mengepung Raka dari segala arah. Jeritan Raka menggema, tapi tak seorang pun di desa mendengarnya. Malam itu, ia berhasil kabur dengan sisa tenaga, jatuh, terhuyung keluar dari kebun dengan wajah pucat pasi. Namun sejak saat itu, ia bukan lagi Raka yang sama. Matanya selalu merah, tubuhnya lemah, dan ia sering bicara sendiri seakan ada suara-suara yang hanya dia dengar. Kepala desa yang mengetahui hal ini akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini ditutup rapat. Di balai desa, ia memanggil para tetua dengan suara berat. Ia menceritakan kebenaran. Pada masa penjajahan, ratusan pekerja tebu di desa itu memberontak karena dipaksa kerja tanpa upah dan disiksa. Sebagai balasan, mereka dibantai, leher mereka digorok satu persatu di ladang. Tubuhnya ditimbun seadanya di tanah perkebunan. Darah mereka membuat tanah itu terkutuk, dan setiap beberapa dekade, arwah mereka akan bangkit menuntut darah baru sebagai ganti ketidakadilan yang mereka alami. "Kutukan ini tidak akan berhenti," kata kepala desa, "selama darah mereka belum ditebus." Raka, yang mendengar pengakuan itu, akhirnya sadar. Semua yang terjadi ke Meshen Bima, Andi, dan Sinta bukanlah kebetulan, melainkan pengulangan dendam lama. Namun yang membuatnya semakin takut adalah bisikan yang terus ia dengar tiap malam. Suara-suara itu berkata bahwa ia adalah tumbal terakhir untuk menutup siklus darah kali ini. Malam berikutnya, Raka bermimpi berdiri di tengah ladang tebu. Sosok Sinta, Bima, dan Andi berdiri di depannya. Wajah mereka penuh darah, namun tersenyum tenang. Mereka mengulurkan tangan, memanggilnya untuk bergabung. Di belakang mereka, ratusan arwah pekerja rodi berbaris, menatap dengan mata kosong, menunggu dengan haus. Saat Raka terbangun, bajunya basah oleh darah, lehernya perih, seakan ada sayatan yang baru saja dilakukan. Dan di luar jendela, ia melihat barisan sosak-sosak itu berdiri, menatapnya dalam diam. Ia tahu waktunya sudah dekat. Fajar tak pernah benar-benar datang bagi desa itu. Meski matahari terbit, kabut tipis seperti abu menutupi langit, membuat segalanya terlihat kusam. Perkebunan tebu yang kemarin malam penuh jeritan kini berdiri sunyi, hanya menyisakan bau amis. Darah yang bercampur dengan aroma manis batang tebu yang basah oleh embun. Arga, satu-satunya yang selamat, berjalan tertatih dengan pakaian berlumuran darah, matanya kosong, seperti kehilangan jiwa. Ia sudah tidak lagi yakin apakah dirinya benar-benar hidup atau hanya bagian dari arwah-arwah yang bergentayangan. Di jalan setapak menuju desa, beberapa warga menatap Arga dengan kecurigaan. Mereka melihat tubuhnya yang penuh luka,
namun juga mendengar kabar bahwa Argala yang terakhir terlihat bersama Rendra, Bagus, dan Sinta. Desas-desus pun berkembang. Apakah Arga pelaku pembunuhan itu? Atau justru ia saksi dari sesuatu yang lebih mengerikan? Ketika beberapa warga mencoba mendekat, angin kencang berhembus dari arah perkebunan, seolah memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur. Arga akhirnya jatuh tersungkur di depan rumah kepala desa. Nafasnya tersengal ketika ia berusaha menceritakan apa yang terjadi semalam. Tentang suara-suara aneh di antara tebu, tentang bayangan hitam yang berwujud seperti manusia, namun tak memiliki wajah, dan tentang darah yang mengalir dari batang tebu seakan ladang itu sendiri menolak keberadaan mereka. Tapi kepala desa hanya menggeleng perlahan, wajahnya pucat seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan suara rendah, ia berkata, "Aku sudah bilang, ladang itu bukan tempat kalian. Ada alasan kenapa tanah itu dulu ditinggalkan?" Kata-kata itu semakin membuat Arga yakin bahwa seluruh desa menyimpan rahasia kelam yang telah lama terkubur. Malam berikutnya, desa digemparkan oleh jeritan dari perkebunan lagi. Beberapa orang desa yang nekat masuk untuk mencari mayat Monmen Arga tak pernah kembali. Hanya jejak kaki mereka yang tertinggal, lalu berhenti begitu saja di antara batang tebu, seolah tubuh mereka lenyap ditelan bumi. Arga, yang masih dirundung rasa bersalah, memutuskan untuk kembali ke sana seorang diri. Ia tahu ini mungkin jalan terakhirnya, tapi ia tak bisa membiarkan misteri itu tetap terkubur. Ia harus melihat kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika Arga memasuki kebun, suasana benar-benar berbeda. Batang-batang tebu bergerak meski tak ada angin. Suara lirih seperti bisikan bercampur menjadi teriakan. Menyebut namanya berulang kali. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah tanah menahannya agar tak bisa keluar lagi. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah area lapang di tengah perkebunan. Tempat tanah berwarna lebih gelap dan bau anyir semakin menyengat. Di sanalah ia melihat batang-batang tebu tumbuh di atas gundukan tanah besar. Dan dari sela-sela akar yang mencuat keluar, darah segar terus mengalir tanpa henti. Di sekitarnya, ia menemukan potongan pakaian Rendra, anting Sinta, bahkan sepatu Bagus. Semuanya bercampur dengan tanah berlumpur darah. Arga menjerit histeris, tapi suaranya segera ditelan oleh raungan angin. Tiba-tiba, sosok-sosok hitam bermunculan di antara tebu. Tubuh mereka kurus, wajahnya rata tanpa mata dan mulut. Mereka mendekat sambil menyeret bayangan panjang yang membelit kaki Arga. Dari kerumunan itu, muncul sosok yang lebih besar, membawa arit berlumuran darah. Sosok itu menyerupai lelaki tua. Wajahnya samar, namun Arga bisa merasakan aura penuh dendam. Dalam kepanikan Arga tersadar perkebunan itu bukan sekadar ladang. Ia adalah kuburan massal, tempat pembantaian besar-besaran yang pernah terjadi di masa lalu. Saat para pekerja tebu dibantai dengan kejam dan tubuh mereka dikuburkan begitu saja di sini. Darah mereka meresap ke tanah, menumbuhkan tebu yang kini tumbuh dengan rasa dendam. Arga berusaha melawan, tapi benggen-benggen itu semakin kuat. Tubuhnya ditarik ke tanah. Wajahnya hampir menyentuh lumpur berdarah. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat wajah Rendra, Bagus, dan Sinta muncul di antara sosok-sosok tanpa wajah itu. Mereka menatapnya dengan mata kosong, seakan menyalahkan sekaligus memohon pertolongan. Arga berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya lenyap. Tubuhnya pun tersedot ke dalam tanah, menyatu dengan darah yang tak pernah berhenti mengalir. Keesokan paginya, warga desa menemukan perkebunan itu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, beberapa batang tebu tampak lebih tinggi dari biasanya. Batangnya berwarna lebih gelap, dan jika diperhatikan baik-baik, ada noda merah samar di permukaannya. Kepala desa hanya menatap ladang itu dari kejauhan, lalu berbisik lirih, darah yang ditanam tak akan pernah hilang. Dan sejak hari itu, perkebunan tebu itu kembali ditinggalkan
Tak seorang pun berani masuk lagi. Namun setiap kali angin malam bertiup, dari kejauhan terdengar suara bisikan. Kadang tangisan, kadang tawa. Orang-orang percaya itu adalah suara para korban yang masih terjebak di dalam tanah. Bersama Arga, perkebunan tebu berdarah tetap berdiri, menunggu korban berikutnya yang cukup bodoh untuk melangkah masuk. Dan cerita pun tamat.